Halo Sobat Impact Talk, bertemu kembali dengan saya Debbie, host yang menemani di Impact Talk siang hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 16 April 2021. Hari ini kita berada di segmen suara anak muda, di mana yang muda yang bersuara, dan hari ini kita mau berbincang-bincang dengan tim pelayanan kita yang ada di Sumba. Namun sebelumnya saya mau menyapa Sobat Impact Talk. Kami berterima kasih untuk setiap Sobat Impact Talk yang dengan setia mengikuti Impact Talk dan memberikan dukungan dan saran-saran untuk tema-tema yang dibicarakan di Impact Talk. Terima kasih, dan kalau masih ada dari Sobat yang mau memberikan saran, mau memberikan topik-topik, atau juga mungkin mau bertanya, atau ada yang membutuhkan dukungan doa, boleh silakan hubungi kami. Silakan lihat nomornya ada di layar, atau juga cek di deskripsi kami, ada Google Form, ada aplikasi idc.church, atau juga ada nomor WA yang ada di link deskripsi. Dan juga mungkin Sobat Impact Talk yang baru pertama kali mengikuti Impact Talk dan baru menyaksikan dari YouTube channel First Baptist Church Bandung ini, silakan bisa klik like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya bisa mengikuti acara Impact Talk dan acara-acara yang lainnya. Karena setiap harinya kita ada renungan pagi, Morning Spirit jam 6 pagi, ada renungan untuk anak Impact Kids jam 8 pagi, dan malam hari jam 8 malam kita ada renungan malam untuk keluarga, yaitu Impact Family yang disajikan melalui YouTube channel kami. Nah, kembali pada siang hari ini, kita mau berbincang-bincang dengan teman-teman kita yang ada di Sumba. Mereka sedang melakukan pelayanan di sana, dan kita telah bergabung melalui Zoom dengan teman-teman kita. Halo, Kakak Muli, Kakak Angga, Kakak Dali, Kakak Nambo. Halo, apa kabarnya? Sehat? Sehat-sehat semua di sana? Sehat. Puji Tuhan. Nah, hari ini nih kita, walaupun kita berbeda kota, tapi kita bisa berjumpa ya lewat Zoom. Ya, nah kita nih pengen nanya-nanya nih, gimana nih ya tadi kabar, kalau masing-masing kabarnya baik. Bagaimana kabar pelayanan di sana? Boleh cerita? Ya, terima kasih Ci atas pertanyaannya. Pelayanan di sini puji Tuhan berjalan dengan baik. Bisa kami lakukan dengan penyertaan Tuhan. Kami sudah 3 bulan di sini, sudah dari bulan Januari sampai bulan 4 ini, puji Tuhan pelayanan kami berjalan dengan baik, dan kami bisa melihat juga penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kami. Baik itu pelayanan kunjungan pasien bersama Bapak Dokter di tempat ini, juga pelayanan anak yang itu bimbingan belajar, dan pelayanan PAUD juga. Pelayanannya jadi di apa tadi, di PAUD, di rumah bimbingan belajar, sekolah minggu, dan juga kunjungan pasien sama Bapak Dokter. Sama Bapak Dokter ya. Wow. Ini setiap hari pelayanannya dilakukannya? Kalau hari Senin kita libur, Selasa kita kunjungan pasien, kalau Rabu kita bimbingan belajar, kalau Kamis kita di rumah, maksudnya ada pelayanan lain juga, terus kalau Jumat pelayanan bimbingan belajar, dan Sabtu juga ada pelayanan pasien, dan Minggu pelayanan pasien sama sekolah minggu. Tapi setiap hari dari Senin sampai Jumat pelayanan PAUD. Pelayanan PAUD. Nah, ini dengan keadaan maksudnya lagi pandemi gini, gimana ini? Maksudnya harus, itu berarti tatap muka ya? Dengan tatap muka secara langsung? Ya, tatap muka. Tetap kita memakai masker, dan tetap kita juga menjalankan protokol kesehatan. Kita sering cuci tangan juga, dan juga untuk tetap pakai masker. Tetap pakai masker. Iya, betul. Kita tetap harus menjalankan itu ya, protokol kesehatan. Nah, ini di sini ada foto-foto nih. Mungkin bisa diceritakan ya nanti foto-foto yang ditampilkan ini kegiatan apa atau apa ya? Sebentar. Ini salah satu rumah adat di Sumba yang sangat indah sekali. Dan ini
luar biasa ya, mereka juga punya rumah yang seperti ini. Ya. Jadi ini salah satu juga rumah warga Sumba di tempat ini. Orang di sini begini rumah mereka. Jadi menara gitu. Jadi mereka buat dari apa ya? Dari alang-alang ya, dari alang-alang. Dari alang-alang. Sangat menarik sekali ya. Ini maksudnya di dekat tempat Muli dan teman-teman pelayanan ini foto ini. Ya, ini daerah sekitar pelayanan kita yang rumah itu pas kita dapat fotonya pas kunjungan pasien. Jadi di situ ada gangguan jiwa, kita layani di situ. Dan kemudian kita lihat pemandangan yang bagus ya, kita ambil gambar momen. Oh ya, jadi memang masih asli ya dari daerah Sumba ya, maksudnya masih asli ini ya rumahnya ya. Nah, kalau ini ada foto dengan anak-anak ini lagi pada ngapain ini? Iya, itu pas di daerah Dinjo namanya. Kami mengadakan kegiatan bimbel di sana. Jadi ini anak-anak ini itu saya mengajar di situ. Itu yang saya layani itu ada anak-anak dari kelas 3, 4 sampai kelas 5. Nah, kita ajarin mereka baca tulis. Karena mereka ya boleh dikata masih banyak yang membutuhkan pendidikan. Yang ini tulis. Yang ini juga ya, yang di dalam ruangan kelas juga ini lagi belajar baca tulis? Ya. Baca tulis juga ya. Nah, kalau yang ini kayaknya ini sekolah minggu. Oh, ini sekolah minggu. Sekolah minggu. Oh. Ini dengan yang anak-anak yang tadi belajar itu sama ya, maksudnya jadi kalau hari Minggu mereka ya maksudnya mereka bersekolah Minggu, tapi kalau hari biasanya mereka belajar baca dan tulis ya. Iya. Nah, kalau ini lagi apa ini? Ini siapa atau apa ceritanya? Pasien. Oh, ini pasien. Ini pelayanan pasien yang gangguan jiwa. Jadi itu setiap hari Selasa dan Jumat itu pelayanan pasien untuk orang-orang yang sakit jiwa bersama dengan dokter Eka dan juga perawat. Jadi kami keliling untuk menanyakan kabar mereka dan memberikan obat untuk pasien-pasien yang gangguan jiwa begitu. Ini pasiennya memang khusus yang gangguan jiwa atau ada pasien yang maksudnya sakit yang lain gitu? Biasanya kita kebanyakan berfokus kepada pasien yang gangguan jiwa. Namun ketika kita di lapangan kita kedatangan pasien-pasien yang selain dari gangguan jiwa ya, tetap kita juga layani, Ci. Oh, ya. Tapi yang kita fokus kepada orang yang gangguan jiwa. Oh, oke. Nah, kalau ini juga ya, kayaknya belajar menggambar atau apa? Sekolah minggu. Oh, ini sekolah minggu juga ya? Oke. Masih sekolah minggu. Masih sekolah. Oh, sekolah minggunya dari umur berapa sampai berapa ini yang dilayani? TK, SD, SMP? Ini apa ini SD ya? Dari TK sampai SMP. Sampai SMP ya. Ya. Nah, ini bimbingan belajar yang setiap hari Rabu sama Jumat. Oh, ya ini bimbingan belajar. Kalau bimbing kelas berapa ini? Kelas besar. Ini kelas besar dari kelas 6 SD sampai SMP. Ada yang kelas 3 SMP. Kalau ini berarti bergabung ya, maksudnya dalam satu kelas, tapi belajarnya sesuai tingkatan gitu, maksudnya belajar sesuai kelasnya ya. Oh. Iya, jadi dalam satu kelas itu, kelas besar itu dibagi jadi dua kelompok. Jadi ada yang membimbing satu kelompok satu dan yang satu juga yang membimbing satu. Jadi
dalam kelas besar itu ada 2 guru yang pengajar begitu. Oh. Ada maaf 20 pengajar. Enggak, dua guru. Oh, 2 guru. Dalam kelas. Oke. 2 guru ya. 2 guru dalam satu kelas. Oh, oke. Nah, kalau ini berfoto bersama ini apa? Anak-anak sekolah minggu. Ini PAUD sih. Oh, PAUD. Itu lokasinya di Tanjung Karoso. Kita melayani PAUD di sana. Kita nggak melayani sekolah minggu karena kita jarak jauh ya, dari Wetambulat ke Tanjung Karoso itu biasa 1 jam perjalanan. Ya kita balik dan kita hanya bisa melayani PAUD. Daripada itu juga bimbel untuk anak kelas 1 sampai kelas 6. Tapi ada juga kita mengadakan PA di sana untuk anak-anak SMP dan SMA. Begitu. Ini lokasinya ini di tengah-tengah kebun. Ini salah satu gereja kita pakai untuk sementara karena di Tanjung Karoso belum ada gedung. Jadi kita memakai gereja dibangun oleh orang Korea. Tapi sampai sekarang ini kayak tidak difungsikan karena jemaatnya agak kurang. Tapi kan pentingnya ibadah setiap hari Minggu. Jadi kita meminta kepada masyarakat di situ, terutama kepada yang punya wewenang gitu, yang punya tanggung jawab di situ, meminta izin untuk kita fungsikan. Iya. Karena awalnya ini kita melayani PAUD itu di rumah-rumah, ya, di rumah-rumah. Dan hari demi hari sudah semakin padat, jadi harus mencari tempat yang lain. Akhirnya kami menghubungi penanggung jawab di sana dan kita diberikan gedung gereja untuk kita fungsikan sebagai tempat PAUD untuk sementara. Oh ya, puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan ya, Tuhan bukakan jalan dan bisa ada tempat ya untuk melakukan pelayanan PAUD ini. Dan puji Tuhan ini melihat dari fotonya banyak ya anak-anaknya. Wow. Iya, ya. Biasa sih di sana kalau datang semua sampai 30. Oh, kalau datang kita ini karena sering kelelahan karena ada yang sementara belajar menulis dan itu harus dipandu semua. Jadi kita bisa gandeng anak 1 guru dan kami hanya 3 orang gurunya di sana. Ada namanya Adi, orang Alor, dan ada namanya Grace, Ibu Grace. Orang asli tapi tinggal di sana dia di kampung untuk mendirikan PAUD ini. Oh, nah kalau yang ini apa? Sekolah minggu atau? Ini masih kegiatan bimbingan belajar. Oh masih bimbingan belajar ya. Bimbingan belajar. Nah ini daerahnya ini yang tadi ini beda dengan yang diceritakan tadi sama Kak Nambo, itu masih beda jauh sih, beda jauh tempatnya. Okay. Jadi kami itu semuanya dibagi beberapa tempat, termasuk kami saya sama Kak Dali itu di daerah namanya WH Rindu Kasih. Nah Kak Muli di daerah di Kampung Dijo. Nah, kalau Kak Nambo sama Kak Adi, ada teman di sini juga yang ikut membantu pelayanan bersama dengan kita di sini, itu di daerah Karoso. Jadi tempat dikhususkan, tapi biasanya karena saya sama Dali belum jadi PAUD-nya karena masih sementara pembangunan juga sekarang, jadi kami membantu ikut bimbingan belajar di Dinjo sama termasuk kunjungan pasien. Oh, oke. Jadi memang daerahnya ada beberapa daerah ya, bukan di satu daerah saja ya pelayanannya. Nah itu perjalanan setiap harinya maksudnya dekat atau cukup jauh? Daerah-daerah cukup jauh. Perjalanan kita tuh sekitar ya paling dekat satu jam. Ya itu yang paling dekat termasuk di Karoso. Tempatnya Kak Nambo itu termasuk daerah yang paling dekat dan itu ditempuh 1 jam. Paling dekat aja 1 jam, wow. Dan itu ya bisa dibilang setiap hari ya walaupun tadi ada hari Senin libur gitu, masa hari Senin tidak ada kegiatan, tapi bisa dibilang kan setiap hari ya harus melakukan perjalanan ya. Wow, luar biasa.
Tuhan yang memakai ini kakak-kakak ini dengan luar biasa. Nah, Amin, Ci. ini ada lagi fotonya yang lagi bermain ini PAUD ya kayaknya ya. Iya. Ya, ini PAUD yang ada di Tanjung Karoso sih. Jadi Iya. setiap hari ada 2 kelas ya. Dua kelas. Kalau ini kelas bermain dan ada lagi kelas yang persiapan untuk masuk SD dan itu dikhususkan untuk baca tulis. Tapi yang ini kita khususkan untuk bermain saja karena umur 2 tahun sampai ada yang 4 tahun juga di sini. Jadi seperti itu. Lalu kalau yang ini nih foto bersama ini abis ngapain ini atau lagi ngapain di padang rumput? Ini pas mau pulang Ci, kita adain kegiatan seperti ini, nyanyi-nyanyi, acara-acara perpisahan. Acara perpisahan. Sebelum pulang. Pulang ke rumah masing-masing. Masing-masing. Wow. Lalu ini apa ini juga ya? Ini sekolah. Ini ya. Ini masih PAUD sih. PAUD ya, PAUD ya. Itu Iya. Karena kita mendapat bantuan baju dari hukum. kayak kenal Nah, itu kita bagian dari itu tulisannya baptis ya? Ya, baju-baju yang nggak terpakai sih yang dikirim ke sini ya. Maaf. Tapi bermanfaat buat mereka. Maaf tadi diulang Kak Angga ya tadi yang ngomong. Iya. Kenapa Kak Angga? Tadi memang baju yang dikirim kemarin tuh dari SD Baptis yang dikirim ke sini, baju-baju itu yang udah nggak terpakai di sana, jadi dikirim ke sini. Nah, kita kasih buat mereka yang anak-anak ini yang di Tanjung Karoso buat mereka. Wah, jadi ini ya dari sekolah Baptis yang di sini di Bandung sampai ya ke sana ya. Ikut melayani juga ya, ikut melayani melalui baju, ikut melayani di sana. Wow. Kita punya baju seragam untuk mereka juga, karena mereka itu nggak ada seragamnya sih. Jadi puji Tuhan karena yayasan kirim ke Sumbar dan kami bagi-bagi. Nah, ini di Tanjung Karoso. Hari pertama memakai baju seragam seperti itu habis dibagikan. Nah ini waktu ada kunjungan dari Yayasan Point 11 Project dari Batu Malang, dan saya ke sana untuk berjumpa dengan mereka. Ada Kak Deni sama Kak Desi, dan itu bertemu dengan mereka lebih 30 datang waktu itu. Tapi kalau itu yang rutin setiap hari kira berapa orang? Pokoknya paling ini rutin setiap hari 20-an sih. 20-an ya, tetap ya banyak ya. Jadi itu yang rajin setiap hari. Dan dari Senin sampai Kamis ya. Kamis. Senin ya, dari Senin ya. Jadi Senin ada juga ya kegiatan kalau yang di sini ada ya. Ya, khusus kami yang di Tanjung Karoso yang sudah berjalan, kita bukan pelayanan PAUD dari Senin sampai Kamis. Dan hari Jumat ya untuk bimbel sama ini. Ada dari Senin sampai Kamis anak PAUD dan bimbel anak SD. Dan hari Jumat ya kita ada pelayanan juga untuk anak SMP dan SMA untuk pemuridan seperti itu. Iya. Wah, luar biasa. Ini ada foto juga, ini lagi acara kegiatannya di luar gitu, di ini ya, di outdoor. Di outdoor. Jadi pokoknya nah ini yang ya kan ada yang kegiatan di dalam gitu. Nah, ini memang setiap hari kegiatannya berubah-ubah atau gimana gitu, diatur ya atau bagaimana? Biasanya kita atur sih. Supaya Satu kali sebulan kita outdoor. Oh, 1 kali sebulan. Ya, supaya nggak bosen juga ya, nggak di dalam ruangan terus ya.
Dan ini emang ada area yang luas di depan ini ya, di depan gedung. Iya, ada. Ini sekolah SD. Jadi kita pinjam ke di sana ada guru yang tinggal juga di sekolah. Kita pinjam untuk kita bimbingan belajar dan lapangannya luas sekali. Jadi bersyukur sekali anak-anak ini sangat aktif ya. Mereka aktif sekali. Mereka suka memuji Tuhan ya. Mereka suka memuji Tuhan. Kalau kita datang itu mereka senang sekali. Sebelum kita datang mereka sudah menunggu, mereka aktif sekali belajar, dan kita berharap sih anak-anak ini boleh terus bertumbuh di dalam itu ya, di dalam pertumbuhan iman juga. Itu harapan kami juga, bukan hanya mereka bisa belajar, tetapi mereka juga bisa mengenal siapa Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh. Nah, setiap harinya berarti ada doa bersama gitu, ada menyanyi bersama. Setiap hari dilakukan? Iya. Ada Sebelum kita memulai bimbingan belajar, kita satu ruangan dulu semua, kita berkumpul dan kita menyanyi di situ. Habis itu kita doa pembukaan, baru kita masuk ke kelas gitu. Dan kalau pulang juga kita kumpul lagi. Sekarang kita kumpulnya yang awalnya kita kumpul di dalam ruangan pas selesai selesai bimbel. Tapi sekarang kita di luar selesai bimbingan belajar, kita di luar, kita nyanyi karena mereka suka bernyanyi. Mereka suka nyanyi gitu. Jadi kalau kita tanya sama mereka kita mau nyanyi, mereka langsung senang gitu. Puji Tuhan. Itu jadi menjadi kekuatan juga ya buat kakak-kakak juga ya jadinya, karena merekanya juga semangat ya untuk memuji Tuhan. Wow. Nah, tapi ini dari tadi kan udah ceritanya yang menyenangkan, pelayanan. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi nggak? Kayaknya tadi salah satu mungkin ini ya, jarak ya, karena tadi yang paling dekat saja 1 jam ya. Ya, memang tantangan kita itu di perjalanan, dan kemudian ya karena cuman yang bisa nyetir di sini cuman saya sama Dali, dan itu harus ganti-gantian karena Bo masih sementara belajar juga. Dan yang kedua tantangannya itu kita sebenarnya kurang guru sebenarnya. Ketika anak-anak itu kurang guru karena apalagi macam di tempatnya Nambo itu masih sangat kekurangan guru, karena kan memang seharusnya kan biasanya itu 8 siswa 1 guru yang menghandle, sedangkan kita bisa menghandle 10 anak 1 guru. Atau mungkin tadi kalau 30 sampai 15 anak mungkin ya, kurang lebih 1 guru ya. Bisa ya, maksudnya ya bisa belasan anak ya. Iya. Wow. Nah, jadi terus ada apa lagi selain ini tantangannya? Ada selain guru. Tantangannya yang di bimbel itu yaitu mengawasi anak-anak ya, kita kewalahan. Kita bagi orang di kelas persiapan untuk menuntun mereka untuk baca tulis, yang satu di kelas bermain, dan itu sangat melelahkan sekali karena ada yang lari keluar, ada yang di pinggir gereja, di samping gereja main-main, nah itu lokasinya juga kurang bagus, jadi kita harus benar-benar mengawasi mereka. Nah itu yang sangat melelahkan sih sebenarnya. Nah itu kami ya mau gimana lagi, karena memang gurunya hanya 3, ya kita seperti naga untuk melakukan pelayanan itu. Seperti itu. Ya. Wow ya, tapi tetap harus bersemangat ya, karena Tuhan juga sudah ya, Tuhan pasti kasih kekuatan, Tuhan pasti kasih hikmat juga ya, walaupun yaitu ada tantangan-tantangan, karena yaitu dikirimkan juga ya, maksudnya anak-anak juga sudah ada untuk dilayani. Jadi ya tetap harus semangat ya kakak-kakak ya. Harus tetap semangat ya, walaupun ya itu ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, selain tantangan, apa yang bisa disyukuri?
Yang saya bisa syukuri sih di situ karena di mana ketika melayani anak-anak itu, meskipun waktu berangkat dari Bandung itu nggak ada pemikiran kita melayani anak-anak sepenuh waktu seperti itu. Ketika sampai di sini kaget kita, karena yang kita hadapi setiap hari adalah anak-anak, sementara kita nggak punya persiapan. Tapi tanya, karena justru anak-anak itu yang Tuhan siapkan buat saya secara pribadi, dan itu menjadi jembatan untuk menjangkau semuanya, baik dari anak-anak di bawah umur, orang tua, kakak-kakaknya dan masyarakat di situ juga. Kita bisa berkomunikasi lewat anak-anak itu. Jadi itu satu hal yang luar biasa yang saya syukuri, bisa mengenal mereka, bahkan mengenal keluarganya. Iya, jadi nggak hanya anak-anak, tapi bisa juga maksudnya jadi dengan orang tuanya ya. Jadi ada. Dan saya berpikir kalau saya langsung berhadapan dengan orang tua, mungkin anak-anak yang sebentar itu nggak terjangkau, otomatis di sekitar. Tapi luar biasanya Tuhan itu karena Dia membuat kita lebih mengambil paling bawah selain mereka, dan ternyata saya rasakan itu justru membuat sebagai jembatan untuk menghubungkan kita dengan keluarganya. Dan kita juga tahu, oh keluarganya seperti ini, oh keluarganya seperti itu, dan kita bisa melihat di situ apa-apa aja yang kita bisa bantukan bagi mereka. Seperti itu. Ya, dari Kakak Dali, mungkin Kakak Dali ada apa nih? Saya mau nambahin saja, ya hal yang disyukuri sih memang dari mana kami tempat pelayanan ini sudah disediakan oleh Tuhan, gitu. Jadi karena kami datang, anak-anak sudah siap gitu. Jadi kami nggak mencari anak-anak dan lagi untuk dikumpulkan, tetapi kami datang, mereka malah mencari kami begitu. Jadi ini suatu hal yang luar biasa bahwa Tuhan mempercayakan bagi kami semua tim dari YTK untuk melayani anak-anak di daerah Sumba ini. Juga bukan untuk anak-anak, dan syukurnya orang tua juga mendukung pelayanan ini. Buktinya mereka memasuki anak-anak mereka, mendorong anak mereka untuk dididik oleh kami. Karena kan kami orang baru sebenarnya kan, tapi luar biasanya ya mereka nggak memandang itu siapa kami, mereka nggak memandang kami baru, tetapi mereka seperti kami ini keluarga mereka. Jadi saya percaya juga bahwa ini adalah campur tangan Tuhan dan doa-doa saudara-saudara semua buat pelayanan di Sumba ini, sehingga sepertinya memudahkan untuk masuk di dalam dunia pendidikan. Begitu sih. Oh ya. Jadi kalau ya tadi karena beberapa kali dari orang tua gitu memang tidak ada yang ada yang komplain apa gitu kalau dari orang tua gitu untuk anak-anaknya, enggak ya? Ya, memang mereka sangat mendukung, malah ya mereka itu ketika mereka sudah tahu kita mengadakan kegiatan di situ, ya malah mereka pada datang, oh ini daftarin anak saya. Jadi mereka memang mendukung. Mengharapkan itu. Nah, kalau boleh dari Kakak Angga sekalian yang disyukuri apa dalam pelayanan? Ya, bersyukurnya untuk terutama persiapan dalam persiapan kegiatan PAUD kami, rencana pembangunan PAUD yang ada di sana di Rindu Kasih, memang sudah ada tersedia gedung di sana, gedung yang memang dulunya mau rencana buat PPA tapi tidak jadi karena ternyata PPA-nya dipindahkan ke Induk. Akhirnya gedung itu tertinggal begitu saja. Akhirnya kita ajukan permintaan bagaimana kalau gedung ini kami fungsikan, tapi harus kami benahi dulu, kami perbaiki apa yang masih kurang termasuk keramik. Nah, ketika kemarin mulai dari hari Sabtu minggu yang lalu kami mulai beli bahan, kami antar ke sana. Pada waktu itu kami tidak menghubungi bahwa kami tidak meminta bantuan mereka. Kami bilang ya kami dari Basecamp aja ke sana
mengerjakan sedikit-sedikit. Nah, pas kami sampai di sana, ternyata yang jemaat-jemaat di sana mereka pada udah menyambut kita, katanya kami sebagai orang yang mendapatkan berkat. Nah, dia sebutnya sebagai berkat karena berkat pelayanan kita katanya. Jadi kami juga harus menyambutnya dengan cara apa ya? Tidak mungkin kami membiarkan kalian mengerjakan gedung ini sedangkan anak-anak kami yang mau diperlengkapi di sini. Akhirnya mereka pada berdatangan membantu kita pasang keramik, termasuk pasang sekat. Akhirnya ya sedikit lagi udah mau selesai, mungkin 1-2 kali pengerjaan lagi udah selesai, dan rencana bulan depan ini kita akan mulai kegiatan PAUD di sana. Wow, puji Tuhan ya, itu benar-benar ya Tuhan menyertai ya dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Nah, dari Kakak Muli nih, apa yang disyukuri Kakak Muli? Terima kasih Ci, yang saya syukuri bisa Tuhan tempatkannya di Tanah Sumba ini ya. Salah satu ucapan syukur saya kepada Tuhan bisa dipertemukan dengan orang-orang yang sangat-sangat luar biasa di tempat ini, di Tanah Sumba ini, terlebih pelayanan anak. Ya, saya awalnya memang kayak Kanambo yang nggak berpikir bahwa akan melayani anak-anak gitu, maksudnya nanti gimana sih di sana gitu. Cuman waktu itu kita dibilang ya pelayanan di sana gitu. Jadi pas ke sini ya Tuhan begitu luar biasanya untuk menuntun untuk pelayanan di tempat ini. Baik itu kunjungan pasien, saya bersyukur sekali boleh berkunjung kepada pasien, mendoakan pasien, kesembuhan mereka, boleh melihat apa yang mereka rasakan gitu ya. Dan juga untuk anak-anak bimbel ini ya Tuhan berikan kekuatan juga buat saya secara pribadi yang hanya saya itu belajar dari sekolah minggu saja ya. Bukan PAK, saya kan teologi jurusannya dari STT teologi, tetapi Tuhan menuntun saya untuk melayani anak-anak gitu, dan itu salah satu ucapan syukur saya boleh mendidik anak-anak ini lebih lagi, terlebih dalam pendidikan mereka juga, mereka sangat membutuhkan pendidikan dan juga kebutuhan secara rohani gitu, dan itu yang saya terus bersyukuri sama Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Senang melayani di Sumba. Walaupun tadinya tidak terpikir ya untuk dalam pelayanan ini, tapi kalau Tuhan Tuhan yang ya itu tadi kembali lagi Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang tunjukkan, ya pasti Tuhan yang memperlengkapi ya, Tuhan yang memberi kekuatan, memberi hikmat, memberi semuanya, dan tetap bisa melakukan setiap pelayanan. Wow. Keren sekali, wah luar biasa. Yang keren Tuhan ya. Tuhan, kakak-kakak juga ini, wow, iya. Tuhan yang keren, dan kakak-kakak ini juga keren karena mau dipakai sama Tuhan. Wow. Nah ini sebelum diakhiri, ada yang mau didoakan nggak nih? Ada pokok-pokok doa? Kalau pokok doa Ci, ya. Untuk kami di sini memang kami masih bergumul dan mendoakan untuk, ada juga yang kami masih membutuhkan untuk tenaga dalam bimbingan belajar, karena anak-anaknya kan memang mereka sangat aktif sekali, mereka punya semangat untuk belajar, hanya karena kita masih kurang untuk anak-anak, maksudnya kurang guru gitu ya, terus kita berdoa juga supaya bisa Tuhan tambahkan lagi untuk yang punya hati untuk pelayanan anak ini. Itu yang doakan pertama Ci. Oke. Terus yang kedua, yang kedua Ci, kami juga untuk meminta doa untuk kami yang di sini, untuk ada orang yang terus memperlengkapi kami juga, terlebih dalam bimbingan belajar, karena kami tidak punya keahlian sebelumnya gitu ya, Jadi kami minta dukungan doa juga supaya ada orang-orang yang terus memperlengkapi kami. Iya.
Oke. Kita berdoa bersama ya. Sobat Impact Talk juga yang di rumah bisa mendukung ya, yang telah tadi mendengarkan kesaksian dari kakak-kakak yang ada di Sumba. Kita bisa mendukung dan kita juga mau mendoakan supaya Tuhan juga yang terus menyertai. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini saat kami boleh berbincang-bincang dengan teman-teman kami, kakak-kakak kami yang melayani di Sumba. Kami bersyukur untuk Muli, untuk Dali, untuk Nambo, untuk Angga, biar Tuhan yang terus menyertai mereka dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Bersyukur Tuhan kalau kami boleh melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan atas mereka saat mereka menerima panggilan yang daripada Tuhan untuk mereka melayani di Sumba. Kami boleh melihat kalau Tuhan yang terus menyertai dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan saat mereka juga mungkin merasa tidak di tempatnya pada awalnya, bukan talenta mereka di situ, tapi saat kami boleh melihat bahwa Tuhan yang bekerja, Tuhan yang terus memperlengkapi mereka, biarlah Tuhan juga yang terus menyertai dalam hari-hari ke depan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Dan saat kami juga punya kerinduan, teman-teman kami ini punya kerinduan kalau mereka juga masih membutuhkan teman-teman untuk mengajar bersama-sama di sana, biar Tuhan juga yang bukakan jalan, Tuhan juga yang menunjukkan, dan Tuhan juga akan bukakan hati kepada orang-orang supaya mereka juga boleh punya hati untuk mau melayani di daerah Sumba, dan mereka juga boleh bersama-sama mengajar anak-anak yang sudah ada di sana, yang punya kerinduan, punya kehausan untuk mereka belajar, untuk mereka mengerti pelajaran dan juga mengerti akan firman Tuhan. Dan juga Tuhan untuk pembimbing yang bisa melengkapi Muli, Dali, dan Nambo dan Angga dalam pelayanan mereka, biarlah Tuhan juga yang menunjukkan supaya mereka juga bisa membimbing, bisa menolong dalam setiap hal yang dihadapi di pelayanan Sumba ini. Terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami boleh berbincang, bercerita bersama-sama, dan kami yakin percaya pelayanan yang Tuhan berikan ini juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan anak-anak juga yang dibimbing boleh percaya, boleh menerima kasih Tuhan dengan apa yang telah dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih nih kakak-kakak sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita ya di sini, dengan yang ada di studio di sini di Bandung. Terima kasih. Dan sebelum nanti di akhir ada video ya yang mau ditampilin ya. Tapi sekarang kita pamit dulu ke Sobat Impact Talk. Terima kasih juga Sobat Impact Talk yang telah mengikuti Impact Talk hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti Impact Talk setiap hari Selasa sampai hari Jumat jam 12 siang. Dan saya Debbie, host. Oke. Saya Muli. Saya Dali. Saya Rambo. Saya Angga. Nah, kami pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus itu satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan, Bapamu besar di surga. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan, Bapamu besar di surga.